Wakil Bila. Dan saya Fadila. Dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang materi metodologis tadi Islam yang menjelaskan tentang Islam dan agama lain. Pertama, ada pengertian agama. Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu yang tersusun dari dua kata, a yang artinya tidak dan gamu yang artinya pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetapi tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun menurut pendapat Harun Nasution. Hal ini menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa agama tersusun dari a yang artinya tidak dan gama berarti kacau. Agama dalam bahasa Arab disebut juga yang artinya din, yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, kebiasaan. Dan agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi orang lain menurut pendapat Harun Nasution. Sedangkan menurut terminologi, definisi agama beragam tergantung orang yang mendefinisikannya. Taib Tahir Abdul Mu'in mengungkapkan bahwa definisi agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk kehendak dan pilihannya sendiri, dan pilihan sendiri mengikuti peraturan tersebut guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan latar belakangi perlu manusia terhadap agama, yaitu yang pertama, karena fitrah manusia. Fitrah adalah kondisi di mana Allah menciptakan manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya. Fitrah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kondisi awal suatu ciptaan atau kondisi awal manusia yang memiliki potensi untuk cenderung kepada kebenaran. Yang kedua, karena keterbatasan akal manusia. Akal manusia sebagai anugerah terbesar memang mampu untuk membedakan yang mengetahui yang baik dan buruk, tetapi tidak semua yang baik dan yang buruk itu dapat diketahui akal. Yang ketiga, ada tantangan yang dihadapi manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya ada tujuan agama Islam. Yang pertama, agar manusia senantiasa beriman. Iman menempati posisi tertinggi karena menuntun manusia untuk merealisasikan segenap ajaran agama Allah. Iman mencakup 3 pokok, yaitu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan atau amal. Yang kedua, agar manusia tetap Islam. Dinul Islam mengajarkan kepada manusia agar senantiasa dalam kondisi Islam, yakni taat, patuh, dan tunduk serta berserah diri kepadanya dengan landasan iman yang kokoh. Yang ketiga, agar manusia mampu berbuat ihsan. Penjelasannya bahwa iman sebagai landasan utama, Islam sebagai bentuk ketaatan atau sikap untuk berbuat dan beramal, dan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Ihsan mencakup 4 hal, yakni ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk lain, yaitu lingkungan. Ketiga tujuan Dinul Islam tersebut mengarah pada satu tujuan pokok, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak. Selanjutnya ada jenis-jenis agama. Ditinjau dari sumbernya, agama dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ada agama samawi atau agama wahyu. Agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan dan disebar oleh Rasulullah kepada umat manusia. Yang kedua, ada agama Arabi atau agama bukan wahyu atau perbuatan manusia. Agama bukan wahyu disandar semata-mata kepada ajaran dari seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam.
Selanjutnya ada kedudukan Islam di antara agama lain. Kedudukan Islam di antara agama lain tampak bersifat adil, objektif, dan proporsional. Dengan sifatnya yang adil, ajaran agama Islam mengakui eksistensi dan peran yang dimainkan agama-agama yang pernah ada di dunia. Sebagai yang bersifat objektif, ajaran agama Islam memberikan penilaian apa adanya terhadap agama-agama lain yang dibenarkan oleh agama Islam, dan terhadap agama yang tersesat disalahkan dan diperbaiki oleh ajaran agama Islam. Dengan melihat posisi Islam yang demikian, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencurigai atau takut kepada agama Islam. Islam agama perdamaian, jauh dari sikap permusuhan, peperangan, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.